warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Airin Rinuranisa dengan NPM 182151042 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dari video ini, saya akan membahas mengenai Asbabun Nuzul dari Quran Surat Al-Kahfi, kemudian keutamaan membaca Surat Al-Kahfi, dan akan membacakan 10 ayat pertama dari Quran Surat Al-Kahfi gitu ya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai keutamaan dari membaca Surat Al-Kahfi. Nah, Surat Al-Kahfi adalah salah satu surat yang memiliki banyak kelebihan dan juga keutamaan. Maka, sebagai seorang muslim, kita sudah sepantasnya mengamalkan bacaan Surat Al-Kahfi gitu ya, dengan membacakannya setiap hari ataupun seminggu sekali ataupun di malam Jumat. Faedah atau keutamaan membaca Surat Al-Kahfi di hari Jumat itu sangat besar sekali atau sangat luar biasa sekali, dan banyak hadis yang mengatakan demikian. Di antaranya, keutamaan membaca Surat Al-Kahfi adalah membacanya pada hari Jumat atau malam Jumat yang memberikan banyak hikmah gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena malam atau di hari Jumat adalah hari yang lebih mulia dibandingkan dengan hari yang lain. Nah, bahkan lebih mulia dibandingkan dengan hari raya Nahar atau hari raya Fitrah. Nah, membaca sesuatu yang baik gitu ya pada hari Jumat memiliki keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan membacanya di hari biasanya. Termasuk membaca Surat Al-Kahfi memiliki keutamaan dan keistimewaan gitu tersendiri gitu ya dibanding dengan surat lain. Tentang keutamaan membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat, yaitu akan diberikan cahaya, dikafarahkan dosa antara 2 Jumat, kemudian aman dari dosa selama 8 hari, dan aman dari Dajjal. Kemudian diberikan cahaya antara 2 Jumat, diberikan cahaya di hari kiamat, serta diampunkan dosa, terpelihara dari fitnah Dajjal. Nah, itu merupakan keutamaan dari membaca Surat Al-Kahfi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Asbabun Nuzul dari Surat Al-Kahfi. Nah, Surat Al-Kahfi ini artinya gua gitu ya, yang terdiri dari 110 ayat. Nah, dari surat Al-Kahfi ini membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, keimanan, kemudian hukum-hukum, yang ketiga yaitu tentang kisah-kisah dan lain-lain. Asbabun Nuzul dari Quran Surat Al-Kahfi. Nah, ini menurut riwayat kaum Quraisy memerintahkan gitu ya kepada 2 orang, yakni bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Anadar bin Al-Harits, untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada para pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Nah, orang Quraisy percaya gitu ya bahwa pendeta Yahudi ini yaitu orang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan juga tanda lahirnya seorang nabi gitu ya. Nah, Al-Kisah dari Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Anadar bin Al-Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Nah, pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Nabi Muhammad mengenai 3 hal. Nah, jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Nah, sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah, tanyakanlah kepada dirinya juga tentang pemuda pada zaman dulu kala yang musafir, lalu apa yang terjadi pada mereka. Nah, karena sesungguhnya cerita pemuda ini sangat menarik gitu ya. Dan lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai gitu ya ke Masyriq dan Maghrib. Apa pula yang terjadi kepada mereka? Tanyakan pula apa itu ruh. Itu menurut pendeta Yahudi gitu ya. Nah, kemudian
dua orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Nah, mendapati pertanyaan itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang gitu ya, bahkan hingga 15 malam. Nah, orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sangat sedih gitu ya, karena wahyu atau jawaban dari Allah itu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerangkan gitu ya tentang pemuda Al-Kahfi. Itu Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26, kemudian seorang pengembara dan tentang ruh, itu yang ditanyakan kaum Quraisy gitu ya. Jadi inilah kisah dibalik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi yang di dalamnya ada syarat hikmah. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Selanjutnya, saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaza. qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala athanihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laza'iluna ma'alaiha sa'idan zuruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.